Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah sampai saat ini masih dikaruniakan iman, dikaruniakan Islam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan karunia iman dan Islam ini bisa kita pertahankan, bisa kita jaga sampai ujung kehidupan kita, sehingga tidaklah kita wafat kecuali dalam keadaan memegang teguh iman dan Islam, sebagaimana wasiat Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau, dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umat-umat beliau, umat yang insyaallah mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di tempat yang sama dengan beliau, yakni di dalam jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membahas pekan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan di dalam Kitabut Thaharah, kitab yang membahas persoalan taharah atau bersuci, sampai kemudian kemarin tentang babul haid, bab tentang haid. Maka insyaallah kita malam ini akan masuk ke dalam Kitabus Shalah, kitab yang membahas tentang salat. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, kita coba pahami dulu makna sholat itu apa, supaya kita bisa memaknai, bisa menghayati, dan bisa juga lebih menjiwai tentang sholat ini. Sholat, as-shalah dalam bahasa Arab itu jamaknya, as-shalah itu jamaknya adalah as-salawat. Nah, maknanya adalah doa, yaitu doa. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau secara bahasa salat ini doa. Salat diartikan doa karena pada hakikatnya salat adalah suatu hubungan vertikal antara kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai al-ma'bud, sebagai yang disembah. Salat dengan kata lain juga adalah sarana komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sarana komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Disebutkan dalam satu hadis, di situ dikatakan, inna ahadakum idza shalla yunaji rabbahu, sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian menunaikan salat, maka hakikatnya dia itu sedang bermunajat
dia itu sedang berbisik kepada Tuhannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita jiwai, ini yang perlu kita hayati, bahwa ketika sholat itu memang kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam riwayat lain juga dikatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya seorang mukmin. Mi'raj itu naiknya seorang mukmin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah ungkapan, kalau kita ingin mengetahui komunikasi yang Allah sampaikan kepada kita, bacalah Al-Qur'an. Tapi kalau kita ingin menyampaikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka melalui salat. Nah, salat itu tadi sejak makna bahasanya adalah doa. Dan kalau kemudian kita telusuri juga memang nanti komunikasi kita di dalam salat itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis qudsi ya. Hadis qudsi ini hadis yang sangat masyhur sekali diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di situ dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Kata Allah, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi masal. Kata Allah, aku telah membagi as-salah. Salat yang dimaksud di sini adalah surah Al-Fatihah. Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah itu, kata Allah, aku telah membagi Al-Fatihah di dalam salat itu antara aku dan hambaku menjadi dua bagian, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala al-abdu, dan apabila seorang hamba, maksudnya kita ketika sedang salat itu, ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, kalau Allah taala, maka Allah taala menjawab, ya, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Jadi kalau kita di dalam salat membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab hambaku telah memujiku, ya. Kemudian begitu juga wa idza qala, dan apabila hamba itu mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, ya, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kalau Allah taala, maka Allah menjawab asna alayya abdi, ya. Jadi ketika kita menyebutkan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah mengatakan hambaku telah menyanjungku, ya. Artinya jawaban apa yang kita ucapkan itu dijawab, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala maliki yaumiddin, dan apabila hamba itu mengatakan maliki yaumiddin, qala, maka Allah mengatakan majadani abdi, ya. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala juga menjawab hambaku telah memuliakanku. Jadi Al-Fatihah kita ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala, dan apabila hamba itu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Dan apabila hamba tadi membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadanya kami menyembah, hanya kepadanya, hanya kepada Engkau ya Allah, ya, kami itu beribadah, kami itu menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Qala, Allah kemudian mengatakan hadza baini wa baina abdi wali abdi masa'al, ya. Allah juga kemudian menjawab, ini adalah bagian diriku dan hambaku, dan bagi hambaku adalah apa yang dia minta
Kemudian begitu juga ketika kita mengatakan ya, wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala, maka di situ ya Allah juga mengatakan lagi, hada li abdi wali abdi masa'al, ini adalah untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Karena itu kan permintaan. Ya ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang Engkau murkai. Waladdallin, bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, intinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kita tekankan di sini bahwa salat secara bahasa itu adalah ad-doa atau doa. Artinya ini adalah komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentu kalau kita betul-betul menghayati ini ya, maka tentu akan memberikan efek yang banyak. Contoh, ketika kita merasa bahwa ketika kita itu sholat, ini adalah kita mau berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti kita memperhatikan adab-adabnya, baik dari segi berpakaiannya ya, baik segi kemudian dari etikanya ya. Kalau kita ketemu dengan sosok yang penting, kita ambil contoh saja manusia, kita ketemu pejabat, kita ketemu wali kota, pasti kita memperhatikan adab, terus kemudian pasti kita tidak ingin tampak tergesa-gesa ya. Masa kita ketemu dengan wali kota kita seperti mau cepat-cepat pamit ya, ngomongnya juga tergesa-gesa, enggak kan? Pasti kita berusaha setenang mungkin ya. Nah, ini ketemu Allah kadang-kadang kita tak gesa-gesa, pengen cepat selesai ya, ngomongnya cepat ya. Coba kita tadi mau ngajukan proposal langsung menghadap ke wali kota, pasti kita dengan kalimat, Pak ya, mohon maaf sebelumnya kami bermaksud, pasti kan kalimat-kalimatnya kalimat-kalimat semacam itu, kalimat-kalimat yang kemudian kita tata. Gak mungkin tiba-tiba ketemu wali kota kita ngomongnya cepat-cepat, Pak kami dari pengurus Masjid Istiqlal ingin mengajukan bantuan, kan gak mungkin cepat. Nah, tapi kenapa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, padahal kita ini sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, kok kita pengen cepat-cepat ya, seolah-olah kita nggak suka ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya harusnya ada tenang. Makanya ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Bilal untuk mengumandangkan azan, bahasa Nabi itu kum ya Bilal, bangunlah wahai Bilal, arih Nabi salah, istirahatkan kami dengan salat ya. Nabi kemudian mengatakan kepada Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Pertanyaannya, kita kalau lagi istirahat itu pengen cepat apa pengen sebentar, Pak ya? Pasti kita pengen ya lama, pengen santai. Jadikanlah sholat kita itu sebagai istirahat kita, bukan saja istirahat secara fisik, tapi juga istirahat secara jiwa kita ya. Makanya kalau sholat itu bagi kita adalah istirahat, maka istirahat ya santai-santai ya, lama-lama sedikit ya nggak apa-apa, nggak usah kemudian terburu-buru. Nah, apalagi ini kita menjelang bulan Ramadan
Tentu amalan bulan Ramadan kita di siang hari, ya, kita melaksanakan puasa. Malam harinya kita melaksanakan sholat tarawih. Ya. Sholat tarawih jangan tergesa-gesa. Makanya saya sering mengatakan, kalau mau singkat boleh, bacaannya pendek, ya, surahnya surah-surah pendek. Ya. Tapi jangan cepat-cepat, jangan cepat-cepat. Apalagi sampai nanti kita khawatirkan kehilangan tumakninahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang sifat sholatnya orang munafik. Tentu ini diceritakan kepada kita supaya kita jangan sampai seperti ini. Sifat atau tata cara atau bagaimana orang munafik itu sholat dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka mendirikan salat, mereka itu mendirikannya dengan malas. Yu'aunan nasa, mereka bermaksud ria kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak menyebut, tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Maksudnya gimana? Orang munafik itu ya sholatnya itu formalitas. Kenapa? Supaya dianggap sebagai muslim. Kalau enggak sholat ketahuan nanti bukan Islam. Karena sholatnya mereka itu formalitas. Akhirnya sholatnya itu dengan rasa malas. Nah, kita sebagai muslim tentu bukan formalitas. Kita sholat ini kita betul-betul memahami. Kita ini sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya jangan seperti yang dilakukan oleh orang munafik. Ya. Mereka melaksanakan sholat dengan malas. Nanti di dalam hadis mereka dikatakan mereka sholat itu cepat, seperti burung yang mematuk. Cepat sholatnya. Ya, kenapa? Karena memang sholatnya cuma formalitas. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam poin pembahasan kita tentang bab sholat ini, pertama kita pahami bahwa sholat kita adalah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kalau kita sudah menyadari ini, maka tentu kita baik-baik sholatnya, adabnya, ya, pakaian kita, dan lain sebagainya. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna sholat secara istilah. Kalau tadi makna sholat secara bahasa adalah doa. Tapi makna bahasa ini tidak otomatis menjadi makna sholat secara istilah syariat. Karena jangan sampai juga nanti ya sholat itu doa, maka saya sudah berdoa sama dengan sholat. Jangan ya. Sholat itu ada makna secara syariatnya. Para ulama umumnya menyebutkan bahwa sholat adalah ibadah kepada Allah yang berupa ucapan dan gerakan yang telah ditentukan dan diketahui, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itulah salat. Jadi salat ini sebuah tata cara ibadah khusus yang mempunyai syarat dan rukun tertentu, ya. Dia meliputi gerakan dan ucapan. Maka rukun salat itu ada rukun yang sifatnya qauli, ucapan, ada yang sifatnya gerakan. Contoh,
yang ucapan itu takbiratul ihram. Kalimat takbiratul ihram yang pertama itu Allahu Akbar, ini rukun salat. Kalau takbir yang berikutnya itu namanya takbir intikal, itu bukan rukun, itu sunnah. Ya. Dan harus dipahami juga, nanti kita ada pembahasan tentang rukun salat. Takbiratul ihram yang dimaksud itu kalimatnya Allahu Akbar. Kalau mengangkat tangannya hukumnya sunnah. Jadi seandainya ada orang Allahu Akbar tapi dia lupa mengangkat tangan, sah salatnya. Tapi sebaliknya, kalau ada orang datang salat ngangkat tangan tidak mengucapkan Allahu Akbar, tidak sah salatnya karena rukun tertinggal. Rukun berikutnya yang termasuk rukun qauli, ucapan juga adalah membaca Al-Fatihah. Ya. Nah, kalau rukun fi'li itu banyak. Ya, berdiri dalam salat, kemudian ruku, ya, sujud itu bagian daripada rukun. Jadi meliputi dua hal. Ada yang sifatnya perbuatan, ada yang sifatnya juga ucapan. Ya. Nah, dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Itulah definisi salat yang sudah kita ketahui. Nah, kemudian hukum salat yang dimaksud di sini adalah salat 5 waktu. Karena nanti ada salat-salat sunnah. Tentang kewajiban salat ini disebutkan di dalam Al-Quran. Tepatnya di dalam surah An-Nisa ayat 103. Di situ dikatakan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban bagi orang-orang beriman yang telah ditentukan waktunya. Nah, di sini ada 2 poin. Yang pertama menegaskan bahwa hukum salat itu wajib, itu satu. Yang kedua, salat itu punya waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum salat 5 waktu wajib. Nanti ini didukung juga kemudian oleh sebuah hadis. Ketika ada Badui yang datang kepada Nabi bertanya tentang salat yang wajib, Nabi menjawab salat 5 waktu. Apakah ada yang lain? Kata Nabi, tidak, kecuali engkau ingin menambah dengan yang nafilah, dengan yang sunnah. Ya. Jadi salat 5 waktu itulah yang wajib. Kemudian salat ini bukan sebatas wajib, tapi salat ini masuk salah satu dari rukun Islam yang 5. Nah, disebutkan di situ bunyal Islamu ala khamsin. Dibangun Islam itu di atas 5 perkara, di atas 5 hal. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat, persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, menegakkan salat, ya, rukun yang kedua. Itaiz zakah, menunaikan zakat, ya. Wa hajjil baiti, haji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Dalam riwayat lain disebutkan wa shaumi Ramadan wa hajjil bait, dan haji ke Baitullah. Puasa Ramadan dulu baru haji ke Baitullah. Apa yang dimaksud atau apa konsekuensi tentang rukun Islam ini? Kalau kita tinjau sejak bahasa makna rukun itu adalah sisi-sisi yang membuat suatu bangunan itu tegak. Ya, jadi rukun itu semacam tiang penyangga. Masjid ini bisa tegak, ini ada tiang-tiang penyangganya. Ya. Nah, Islam itu punya 5 tiang penyangga. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat itu puasa Ramadan, yang kelima haji. Kalau hilang tiang penyangga itu,
maka akan bisa roboh bangunan itu. Ya. Kalau meninggalkan syahadat otomatis. Ya. Kalau enggan sholat, nah ini masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya, yaitu hukum meninggalkan sholat. Hukum meninggalkan sholat ini banyak sekali hadis-hadis yang menerangkannya. Misalnya hadis dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, Nabi bersabda, "Baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah." Pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan salat. Kemudian hadis yang lain lagi, Nabi bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salatu, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami, maksudnya orang Islam, dan mereka orang kafir adalah salat. Kata Nabi, barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Ya. Hadis dalam ayat yang bersumber dari sahabat, yaitu Sauban. Nabi bersabda, "Bainal abdi wa bainal kufri wal iman as-salah, fa idza tarakaha faqad asyraka." Pemisah, ya, antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah salat. Apabila ia meninggalkannya, maka ia telah melakukan kesyirikan. Ya. Kemudian ada hadis dari riwayat Imam Ahmad dari Mu'ad bin Jabal, "Man taraka shalah maktubatan muta'ammidan faqad ba'iat minhu dhimmatullah." Barang siapa meninggalkan salat yang wajib dengan sengaja, maka jaminan Allah terlepas dari dirinya. Kemudian hadis dari Mu'ad bin Jabal, Nabi bersabda, "Ra'sul amril Islam wa amuduhu shalah." Pokok segala urusan ini adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Nah, jadi jelas bahwa meninggalkan salat itu adalah dosa besar. Dan sepakat para ulama, kalau meninggalkan salat sekaligus istihlal, menganggap boleh, ya, atau meyakini bahwa salat itu enggak wajib, atau tadi menganggap bahwa boleh meninggalkan salat itu, maka sepakat para ulama itu adalah perbuatan kekafiran dan dia kafir. Kalau ada orang salat nih, orang Islam enggak salat, tapi ditanya kenapa dia enggak salat? Ah, salat itu enggak wajib. Enggak apa-apa kok meninggalkan salat itu enggak apa-apa. Ya. Salat itu enggak wajib. Sepakat para ulama ini kafir. Nah, yang ulama itu berbeda pendapat bagi orang yang meninggalkan salat, tapi dia masih meyakini kewajiban salat itu karena nafsunya, karena rasa malasnya, tapi dia sadar bahwa meninggalkan salat itu dosa. Meninggalkan salat itu ya satu perbuatan kefasikan, bahwa hakikatnya salat itu wajib, tapi karena sesuatu di dalam hatinya dia tinggalkan. Ini ulama beda pendapat. Kalau dalam mazhab Hanabilah, pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, maka orang semacam ini tetap kafir karena berdasarkan hadis-hadis tadi. Tapi dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan mereka tidak sampai jatuh pada kekafiran, tapi mereka pelaku dosa besar. Dan ingat, dosa besar meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa mabuk, minum khamar, dosa zina, dosa main judi. Kenapa? Karena meninggalkan sholat ini adalah
yang meninggalkan peribadahan langsung kepada Allah, dan ini merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita takut kalau seseorang itu meninggalkan sholat. Maka ketika masih ada saudara-saudara kita atau bahkan anggota keluarga kita meninggalkan sholat, ini kita ingatkan. Apalagi kalau sampai ada yang terjebak pada sebuah keyakinan, ya, sholat itu nggak wajib, Pak. Karena dia mencapai makom tertentu sudah, sholat nggak wajib. Nah, itu sudah nyata sesatnya, ya. Jangan ragu kalau sudah mengatakan seorang menyatakan sholat 5 waktu itu nggak wajib, itu bukan persoalan khilafiyah lagi, ya. Kalau ada yang bahas khilafiyah, ya memang ulama beda pendapat, itu kita memang masih toleransi. Tapi kalau persoalan, apalagi sampai misalnya ada dai, ada mubalik yang mengatakan sholat itu nggak wajib, ya, nah ini sudah sebuah bentuk kesesatan. Itu harus diingatkan bahaya hal semacam itu, ya. Nah, jadi inilah pentingnya kemudian sholat. Dan kan kita sudah mengetahui juga amal-amal yang pertama kali dihisab nanti di akhirat itu sholat, ya. Apabila baik sholatnya menunjukkan bahwa amal-amal yang lain ini kemungkinan baik. Tapi amal yang, kalau sholat ya rusak, hati-hati, amal yang lain juga bisa rusak. Bahkan, ya, apalagi ini menjelang Ramadan, Pak, banyak sekali kaum muslimin yang mereka itu puasa tapi nggak sholat. Ada enggak, Pak, yang puasa tapi nggak? Bukan ada, buahnya, Pak, ya. Nah, ini kita harus ingatkan, sayang dia. Kan sering ditanya, Ustadz, apa hukum orang puasa tapi meninggalkan sholat? Bahaya, bisa-bisa nanti puasanya tidak sah. Coba bayangkan, ini kita renungkan sebuah hadis, ya. Kita renungkan sebuah hadis yang Nabi itu bersabda, kata Nabi, man ta'aka salatal ashr faqad habita amalu. Barang siapa meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah amalnya. Coba bayangkan, satu sholat asar yang ditinggalkan, amalnya hari itu bisa terhapus. Gimana kalau ditinggalkan ini 5 waktu? Dan meninggalkannya ini bukan 1 hari, sudah bertahun-tahun, ya. Maka ini penting, ya, masalah sholat ini kita ingatkan, ya. Nah, ingatkan, jangan sampai tadi puasa dia berlapak-lapak, sudah menahan dahaga, malah nggak mau sholat. Padahal sholat itu 5 menit selesai, Pak. 5 menit selesai sholat itu, ya. Kalau berjamaah anggaplah 10-15 menit. Tapi orang kadang berat sholat, tapi nahan makan, enggak minum, dia tahan. Nah, ini kan memang meninggalkan sholat ini berarti persoalan nafsu. Padahal apa sih beratnya? Baik, itu mungkin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah pada pekan-pekan selanjutnya kita akan lanjutkan lagi. Ini paling tidak kita sampai kepada makna sholat dan juga apa hukum meninggalkan sholat. Itu yang bisa saya sampaikan, ya. Sudah mau isya, 1 menit pas sudah, ya. Baik, kita cukupkan saja sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.